Anda mantan TKI dan berhasil mengembangkan pasar untuk tempat mantan TKI berjualan. Itu di daerah mana? Labuan Ratu, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Apa yang Anda lakukan di sana? Ya, selain saya berusaha berdagang di situ juga, historisnya bahwa tahun 2000 saya setelah bekerja di salah satu perusahaan pilot, saya coba permisi sama istri saya mau keluar negeri nih, saya bilang kan gitu. Salah satu negara yang di lingkungan saya belum pernah ada keluar negeri ke Korea. Meskipun ke Korea waktu itu sih gajinya kecil ya dibanding Taiwan. Tapi kenapa Anda milih ke Korea? Saya tertarik pertama kedisiplinan ya. Saya lihat ada beberapa teman yang sudah berangkat waktu itu dengan latihan semi militer. Nah, saya pikir ini bagus nih. Saya pikir untuk pembentukan diri, pembentukan mental dan sebagainya. Saya coba permisi sama istri saya. Saya ngomong gimana nih kalau saya pergi ke luar negeri untuk ya merubah taraf hidup lah paling tidak kan. Apa kata istri? Istri saya justru silakan, welcome, tapi saya dikasih gambaran dua masalah yang sampai sekarang saya ingat. Apa itu? Yang pertama adalah, ingat, pergi ke luar negeri itu, kalau sukses, itu tetangga akan iri. Ya, harus dipilih salah satu. Yang kedua, kalau tidak sukses, tetangga dan orang lain akan tepuk tangan nyorakin kita gagal. Pilih mana dan harus salah satu pilih. Harus memilih salah satu kan gitu. Sudah, saya akan milih salah satu, setelah nanti saya pulang, saya akan kasih jawaban, saya bilang. Wah, saya berangkat. Sama istri sendiri kayak drama iya. ya. Itu motivasi, saya bilang, wah ini luar biasa, saya bilang udah. Terus? Saya berangkat. Tunggu, sebelum Anda cerita apa yang terjadi di Korea Selatan, saya ingin tahu dulu, urusan kios ini belum selesai tadi. Oh. Urusan pasar, berapa kios di pasar itu? Total ada 95. Yang sudah terisi 70. Ya, mayoritas adalah mantan TKI dan keluarga TKI. Berdagang di situ Berdagang ya? Plus 24 pasar pagi. Alhamdulillah pasar pagi penuh. Nah, sebelum kita lanjutkan kisah Anda di Korea Selatan dan bagaimana visi Anda menghadapi masa depan, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Pergi menjadi TKI itu harus punya target. Setidaknya itu yang diyakini Imam Nahrawi sebelum memutuskan menjadi TKI ke Korea di tahun 2000. Imam berangkat menjadi TKI ke Korea Selatan dengan target untuk mengubah kehidupan, karena gaji sebelumnya sebagai pekerja di pabrik pengolahan pisang dirasa tidak kunjung cukup. Di sana, Imam bekerja di pabrik tekstil di Busan, Korea Selatan. Tekad, usaha keras, dan kejujuran yang membuat Imam bisa mengumpulkan banyak modal untuk menjadi pengusaha di tanah kelahirannya setelah ia kembali dari Korea tahun 2002. Imam yang dibantu Suprihatin istrinya kini mengelola usaha toko bahan bangunan, pabrik genting, kebun karet, dan kolam ikan gurame. Semua kekayaan yang dibangun dari modal gaji yang dia kumpulkan selama bekerja di Korea itu kini mencapai miliaran rupiah. Tidak hanya itu, pria berusia 43 tahun ini juga membangun pasar yang diperuntukkan bagi para mantan TKI. Para TKI yang banyak di desanya direkrut untuk membangun kios dan berbisnis bersama. Pendirian pasar ini katanya merupakan wujud prihatin karena banyak ditemukan mantan TKI yang kembali miskin setelah pulang ke kampung halamannya. Hal ini karena para mantan TKI berperilaku konsumtif dan tidak bisa mengelola uang hasil jerih payah selama bekerja di luar negeri. Tak heran jika banyak mantan TKI yang berterima kasih kepada Imam, karena dengan usaha ini mereka tak harus lagi menjadi TKI. Saat ini, pasar yang berada di pinggir jalan lintas timur Sumatera Lampung ini memiliki 94 kios dan 24 lapak. Para mantan TKI ini bisa berjualan baju, sepeda, jasa fotokopi, hingga berdagang sayur dan buah. Kalau kita bicara waktu menjadi TKI di Korea Selatan, apa yang Anda kerjakan di sana?
3 bulan pertama, kebetulan saya basicnya waktu itu saya terakhir kerja perusahaan adalah di kasih logistik, sehingga ketika saya ngisi biodata, saya pernah kerja di logistik. Di sana ditaruhlah di logistik. Ternyata berbeda nih pada 3 bulan pertama. Selama ini saya jadi kasih, di sana justru jadi kuli. Yang saya lakukan justru barang datang dari mobil tronton yang bannya 8 itu, kita yang bongkar. Kita turunin, kita masukin ke susun. Itu saya lakukan kalau jam 8 mulai kerja, itu jam 2 baru selesai, itu non-stop. 3 bulan saya lakukan seperti itu. Kemudian bulan keempat saya sering buat tulisan ke Indonesia pakai email gitu. Suatu ketika anaknya majikan ini, anaknya bos, tahu saya main komputer. Kamu bisa komputer? Saya bilang bisa lah, saya bilang kan gitu. Bulan keempat saya diajak dikasih tahu ke manajer bahwa coba kamu tes lah, kan besok hari Senin di kantor. Saya pikir tes komputer ini gimana nih, saya bilang. Gak taunya kita suruh pegang mouse, ditunjukin ini ada sekian gram warna biang cat kuning, hijau, sekian gram gitu. Kemudian ada sekian mililiter air. Kita aplikasi, tinggal ngeklik aja. Jadi tesnya cuma gitu aja. Gampang sekali. Udah. Menghina berarti dia ini. Dianggap apaan kita ini? Jadi bulan keempat sampai habis kontrak, alhamdulillah saya ditarik di staff. Berapa lama Anda bekerja di sana? 30 bulan kalau salah. 30 bulan. Selama 30 bulan itu berapa banyak uang yang Anda bawa pulang? Saya ngirim tahun pertama, kalau tabungan ya saya kirim tiap bulan ya. Jadi tahun pertama saya kirim 50 juta. Istri saya bilang untuk usaha lah, ya udah terserah saya bilang. Terus kemudian tahun berikutnya berapa yang Anda bawa? Setiap bulan saya nggak bawa pulang. Jadi ya udah dengan modal segitu nanti tiap bulan saya kirim dah 5 juta. Pernah suatu ketika kondisi perusahaan turun kan musim dingin, perusahaan produksi menurun. Saya gajian hanya nggak nyampe 5 juta. Tapi saya tetap ngirim 5 juta meskipun saya pinjam dari teman. Saya tidak mau, wah istri saya mikir nih di rumah nih, kok biasanya ngirim 5 juta, ngirimnya segini. Jadi saya berpikiran dulu lah udah, saya pinjam teman dulu. Tapi saya tidak pernah cerita sama istri kalau saya pinjam uang sama teman. Yang penting saya ngirim 5 juta sudah. Jangan sampai istri sudah saya tinggal terbebani. Saya aja terharu dengerin apalagi istri Anda ya. Oke. Nah, waktu Anda kembali ke Indonesia, apa yang Anda lakukan? Sebelum pulang, saya ditanya nih sama salah satu manajer, Imam katanya, saya hitung-hitung duit kamu nih banyak nih, kamu pulang mau apa? Ya dengan bahasa kelakar saya jawab, saya mau jadi bos lah, saya bilang gitu. Saya dimarahin, jangan, kalau bahasa Koreanya, bos Anteo katanya. Bos Anteo? Jadi bos jangan, dia bilang. Oke. Jadi bos. Kamu harus kerja, gitu. Jadi kamu harus kerja. Kerja keras, karena orang sukses itu orang yang kerja keras, dia bilang gitu. Jadi kalau kamu sukses harus kerja keras, dia bilang gitu. Itu yang sampai sekarang saya ingat betul. Sehingga ketika saya pulang, saya dikasih kesempatan alhamdulillah sama istri saya baik hati. 1 bulan saya istirahat di rumah, saya masih punya sisa. Saya bawa pulang itu 70 juta. Saya ngomong sama istri, ini gimana kalau saya belikan mobil truk aja. Kemudian istri Anda yang mana sih kok dari tadi muji-muji istri? Coba yang merasa istrinya boleh berdiri. Baik. Terus? Kemudian saya beli mobil truk. Oke lah, saya bilang saya bawa sendiri sampai ngurusi di toko. Kalau saya beli itu saya bisa beli mobil lagi satu untuk bantu di toko. Sekarang boleh tahu nggak berapa besar aset yang Anda miliki sekarang? Terakhir 2008 akhir ya, itu kurang lebih 2,1 dari hitung-hitungan teman media yang 2,1 apa? Miliar. Jadi Anda memang akhirnya jadi bos juga ya. Tapi tetap masih kerja keras. Insya Allah. Baik, terima kasih Mas Imam. Sukses selalu buat Anda ya. Amin, amin.